Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam sejarah bangsa. Sejak lahir pada 1 Juni 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika sejarah bangsa. Setiap periode pemerintahan, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, memberikan corak tersendiri terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Awal kemerdekaan 1945-1949. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila tertuang secara resmi dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Semangat persatuan dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Masa RIS 1949-1950. Pada periode ini, negara Indonesia berubah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan diarahkan menuju bentuk negara bagian. Hal ini berbeda dengan cita-cita pembukaan dan UUD 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada periode ini pula bangsa Indonesia memiliki lambang negara yang disebut Pancasila. Masa demokrasi terpimpin 1959-1965. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menyatakan kembali berlakunya UUD 1945. Sistem berubah menjadi demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan terpusat pada Presiden. Masa Orde Baru 1966-1998. Masa Orde Baru dimulai setelah runtuhnya pemerintahan demokrasi terpimpin dan peristiwa Jidik 30 SSPKI tahun 1965. Presiden Soeharto naik ke tampuk kekuasaan menggantikan Soekarno dengan janji untuk menegakkan kembali kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru berusaha membangun stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi setelah masa kekacauan politik dan ekonomi sebelumnya. Masa Reformasi 1998. Sekarang, masa reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama lebih dari 30 tahun. Runtuhnya Orde Baru dipiku oleh krisis ekonomi, korupsi, kolusi, nepotisme, KKN, serta tuntutan demokratisasi dan kebebasan rakyat. Presiden B.J. Habibie memulai era reformasi dengan membawa semangat perubahan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dari peristiwa reformasi dengan memahami perjalanan sejarah Pancasila, saya belajar bahwa nilai-nilai ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi panduan hidup untuk membangun bangsa yang adil, beradab, dan bersatu. Sebagai generasi muda, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, maupun dunia digital, agar Indonesia tetap kokoh sebagai bangsa yang berkarakter.